Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Badaria sebagai dosen pengampu. Baiklah, kami dari kelompok 1 materinya akan model pengembangan kurikulum. Materi pertama Dila Selpiana, kami persilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu tentang pengertian kurikulum. Nah, di sini istilah kurikulum memiliki berbagai definisi yang berbeda oleh para pakar dalam bidang pengembangan kurikulum. Dikarenakan setiap pakar memiliki dasar filsafat yang berbeda-beda. Walaupun berbagai perbedaan tersebut, namun tetap saja memiliki kesamaan, yaitu kurikulum digunakan sebagai alat untuk mencapai keberhasilan dari tujuan pendidikan. Kemudian, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, kompetensi dasar, materi standar, dan hasil belajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar dan tujuan pendidikan. Sekian, saya lanjutkan kepada moderator. Baik, materi yang kedua akan disampaikan oleh Dinda Depawas. Baiklah, materi yang kedua adalah komponen-komponen kurikulum. Unsur atau komponen dari anatomi tubuh kurikulum yang utama adalah yang pertama tujuan, 2 bahan ajar, 3 strategi mengajar, 4 media mengajar, 5 evaluasi pengajaran, 6 penyempurnaan pengajaran. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, materi yang ketiga yaitu saya sendiri, model pengembangan kurikulum. Model adalah konstruksi yang bersifat teoritas dari konsep banyak model yang dapat digunakan dalam pengembangan kurikulum. Di dalam pemilihan suatu model kurikulum, bukan hanya didasarkan pada kelebihan dan kekurangan-kekurangan saja, tetapi juga harus mempertimbangkan dengan sistem pendidikan dan sistem pengolahan pendidikan mana yang dianut serta model konsep pendidikan mana yang digunakan model pengembangan kurikulum dalam sistem pendidikan dan pengolahan yang sifatnya sentralisasi berbeda dengan yang desentralisasi. Model pengembangan dalam menurut Robert Cialdini dalam Zakir berbagai model dalam pengembangan kurikulum. Secara garis besar diutarakan sebagai berikut. 1. Model administratif. 2. Model dari bawah grassroots. 3. Model demonstrasi. 4. Model Beauchamp. 5. Model terbalik Hilda Tada. 6. Model hubungan interpersonal dari Roger. 7. Model action research yang sistematis. Baik, materi yang keempat akan dibacakan oleh Dinda Dwi Pertiwi. Lanjut yang ke lain, Zul. Belum masuk, Dinda. Baik, materi selanjutnya dibacakan Intan Nuraini. Baik, selanjutnya yang pertama, model administratif. Model administratif diistilahkan juga model garis staf atau top-down dari atas ke bawah. Pengembangan kurikulum dilaksanakan sebagai berikut. Yang pertama, atasan membentuk tim yang terdiri atas pejabat teras yang berwenang atau pengawas pendidikan, Kepsek, dan pengajar inti. Yang kedua, tim merencanakan konsep rumusan tujuan umum dan rumusan falsafah yang diikuti. Yang ketiga, dibentuk beberapa kelompok kerja yang anggotanya terdiri atas para spesialis kurikulum dan staf pengajar yang bertugas untuk merumuskan tujuan khusus, GB, PP, dan kegiatan belajar. Yang keempat, hasil kerja dari butir 3 direvisi tim atas dasar pengalaman atau hasil dari tryout. Yang kelima, setelah tryout yang dilakukan oleh beberapa kepala sekolah dan telah
direvisi seperlunya, baru kurikulum tersebut diimplementasikan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Niski. Dinda Dwi. Ya, baik. Halo. Halo. Yang kedua, model dari bawah. A. Inisiatif pengembangan datang dari bawah atau para pengajar. B. Tim pengajar dari beberapa sekolah ditambah narasumber lain dari orang tua siswa atau masyarakat luas yang relevan. C. Pihak atasan memberikan bimbingan dan dorongan. D. Untuk pemantapan konsep pengembangan yang telah diadakan untuk input yang diperlukan. 3. Model demonstrasi. A. Staf pengajar pada satu sekolah menemukan suatu ide perkembangan dan ternyata hasilnya dinilai baik. B. Kemudian hasilnya disebarluaskan di sekolah sekitar. Yang keempat, model Beauchamp. Model ini dikembangkan oleh G.E. Beauchamp pada tahun 1964 dalam Dakar. Langkah-langkahnya adalah A. Suatu gagasan pengembangan kurikulum yang telah dilaksanakan di kelas, diperluas di sekolah, disebarkan di sekolah, daerah tertentu, baik berskala regional maupun nasional yang disebut arena. B. Menunjuk tim pengembang yang terdiri dari ahli kurikulum expert, staf pengajar, petugas bimbingan, dan narasumber lainnya. C. Tim menyusun tujuan pengajaran, materi, dan pelaksanaan proses belajar mengajar. Untuk tugas tersebut perlu dibentuk Dewan Kurikulum sebagai koordinator yang bertugas juga sebagai penilai pelaksana kurikulum, memilih mata pelajaran baru, menentukan berbagai kriteria untuk memilih kurikulum mana yang akan bisa dipakai, dan menulis secara menyeluruh mengenai kurikulum yang melaksanakan kurikulum di sekolah. E. Mengevaluasi kurikulum yang berlaku. Selanjutnya, materi yang kelima, model terbaik Hilda Tada. Model terbaik ini dikembangkan oleh Hilda Tada atas dasar data induktif, yang disebut model terbaik, karena biasanya pengembangan kurikulum didahului oleh konsep-konsep yang datangnya dan secara deduktif. Sebelum melaksanakan langkah-langkah lebih lanjut, terlebih dahulu mencari data diri lapangan dengan cara mengadakan percobaan. Kemudian disusun teori atas dasar hasil nyata. Baru diadakan pelaksanakan langkah-langkah sebagai berikut. A. Mendiagnosis kebutuhan, merumuskan tujuan, menentukan materi, menemukan penilaian, memperhatikan antara luas dan dalamnya bahan. Kemudian disusun suatu unit kurikulum. B. Mengadakan tryout. C. Mengadakan revisi atas data tryout. D. Menyusun kerangka kerja teori. Dan yang terakhir E. Mengemukakan kurikulum baru yang akan didesiminasikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ella Aprianti. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. 6. Model hubungan interpersonal dari Rogers. Kurikulum yang dikembangkan hendaknya dapat mengembangkan individu secara fleksibel terhadap perubahan-perubahan dengan cara melatih diri berkomunikasi secara interpersonal. Langkah-langkahnya diadakannya kelompok untuk dapatnya hubungan interpersonal di tempat yang tidak sibuk. B. Kurang lebih dalam 1 minggu, para peserta mengadakan saling tukar pengalaman di bawah pimpinan staf pengajar. C. Kemudian diadakan pertemuan dengan masyarakat yang lebih luas. D. Selanjutnya pertemuan diadakan dengan mengikutsertakan anggota yang lebih luas lagi, yaitu dengan mengikutsertakan para pegawai administrasi dan orang tua siswa.
Dalam situasi yang demikian diharapkan masing-masing person akan saling menghayati dan lebih akrab, sehingga memudahkan berbagai pemecahan problem sekolah yang dihadapi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penyusunan kurikulum akan lebih realistis karena didasari oleh kenyataan yang diharapkan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya oleh Niski Raniati. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Ella. 7. Model action research yang sistematis. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan kurikulum yang adanya hubungan antara manusia, situasi masyarakat, dan otoritas ilmu pengetahuan. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. A. Dirasa adanya problem proses belajar mengajar di sekolah yang perlu diteliti. Yang B. Mencari sebab-sebab terjadinya problem dan sekaligus dicari pemecahannya. Kemudian menentukan putusan apa yang perlu diambil sehubungan dengan masalah yang timbul tersebut. Yang terakhir, melaksanakan keputusan yang telah diambil. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik. Baik, terima kasih kepada pemateri. Apabila ada kurang, kami kelompok 1 mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.